Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim di Masjid Pesantren Versi 99 Matraman dalam acara pengajian umum yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Versi Matraman. Tidak lupa salam hormat kami sampaikan kepada para pengurus Versi, baik dari pimpinan wilayah yang hadir, pimpinan daerah Jakarta Timur, pimpinan cabang Matraman, Kalimantan Mansur, Selangor, kemudian juga seluruh asatidz yang hadir juga Ustaz Beben, beliau pimpinan pesantren dan juga tazkir Persis di bidangnya, dan seluruh sesepuh Persis, para jamaah otonom yang hadir pada hari ini. Tentu ini adalah sebuah kegembiraan bagi saya sendiri bisa hadir di sini pada saat ini. Betul sekali bahwa pada hari Sabtu ini memang biasanya kami agenda rapat kantor rutin di kantor Persis di Bandung, di Piade. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyempatkan hadir di sini dan diberi izin oleh Ketua Umum. Sempat agak kemarin ada ini juga sebetulnya karena ada beberapa agenda yang harus diselesaikan hari ini. Tapi insya Allah semuanya bisa berjalan karena beginilah kadang-kadang di jamiah ini tarik menariknya di agenda-agenda yang semuanya penting. Gitu ya. Saya juga sangat tadi tentang menyampaikan adik kelas itu ya, tentang itu guru saya dan beliau panutan kami, dulu kakak kelas kami di pesantren Bentang, angkatannya cukup jauh. Ya saya seangkatan dengan keponakan beliau dan adik beliau. Dan kalau kemudian saya di PP beliau di TC sama saja, tidak ada istimewanya karena semuanya berjuang berjihad di jamiah persatuan Islam. Saya juga tidak habis pikir waktu itu kenapa Ustaz Aceh lantas memilih saya dan sekarang bisa diri juga masih mempertahankan. Cuma waktu itu sering ada pertanyaan ke saya, di antaranya ketika Ustaz Aceh meninggal, itu ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kenapa Ustaz Aceh begitu dekat dengan saya? Saya jawab waktu itu tidak. Ustaz Aceh itu bukan dekat dengan saya saja, dengan semuanya, dengan semua muridnya. Ya. Kebetulan tadi saya sebut di sini ngobrol dengan Ustaz. Jadi ngomong begini, beliau itu gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan mungkin karena waktu itu di PP terlihat saya intens dengan beliau, sehingga orang menganggap Ustaz Aceh itu dekat dengan saya. Padahal Ustaz Aceh itu dekat dengan semuanya. Tidak ada seorang muridnya pun kalau beliau berkunjung ke daerah yang di sana ada muridnya tidak berkunjung. Itulah Ustaz Aceh sekalian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita mencoba berdiskusi atau berbagi tentang landasan hidup berjamiah. Ya. Mungkin judulnya agak keren juga, landasan ideologis hidup berjamiah. Sesungguhnya pembahasannya biasa-biasa saja, tidak seberat itu. Kenapa saya mengambil judul itu, Bapak Ibu sekalian? Mungkin yang hadir di sini tidak semuanya anggota, banyak simpatisan atau bahkan mungkin dari masyarakat umum. Tidak ada masalah, karena tujuan saya mengambil judul ini adalah agar tidak ada kesalahpahaman di dalam memahami kita hidup berjamiah ini.
Karena kadang-kadang sering di tengah masyarakat timbul anggapan, timbul pertanyaan, buat apa kita perjanjian? Buat apa? Kan kita sudah Muslim, kita Islam. Sudah saja kalau Islam saja. Ini dari sisi benar sebetulnya. Tapi ketika kita hidup perjanjian, kan bukan berarti kita meniadakan, menafikan atau bahkan mendegradasi keislaman itu sendiri. Tetapi justru ketika kita berjamaah ini ingin memberi nilai dan ingin menopang agar keislaman kita ini bisa lebih baik. Ini kan PR-nya. Jadi mungkin begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbicara tentang kewajiban berdakwah, dari situ. Ketika kita berbicara tentang kewajiban berdakwah, saya yakin semua sepakat bahwa dakwah itu wajib bagi kaum muslimin. Dakwah itu wajib bukan hanya untuk ustaz saja, bukan hanya untuk penceramah saja, tapi sejatinya semua kaum muslimin itu adalah dakwah. Karena dia bisa berdakwah dengan yang dia miliki, dengan yang dia bisa. Kita mungkin sering mendengar, membaca salah satu versi sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui para pedagang. Berarti para pedagang itu sudah berdakwah dengan dagangnya. Nah, ketika kita berbicara tentang dakwah, maka dakwah ini adalah sebuah proses, sebuah aktivitas, bukan aktivitas individu, bukan aktivitas personal, tetapi aktivitas kolektif. Bukan amal infiradi, tetapi amal jama'i. Kalau amal jama'i berarti di sana ada kolaborasi, ada kerjasama, bahkan misalnya ketika diformalkan menjadi sebuah organisasi yang bahasa lainnya adalah jamiah. Secara tidak langsung kewajiban berdakwah itu menjadikan kewajiban berjamiah itu adalah konsekuensi logis dari kewajiban berdakwah tersebut. Kita breakdown lebih ke bawah lagi. Jangan berbicara tentang dakwah, ya. Kita berbicara tentang pribadi kita selaku muslim. Tugas utama kita di dunia ini apa? Tugas utama kita di dunia ini apa? Beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita ini apa? Tujuan kita ini adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kan itu? Ya. Tujuan kita ini adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan itu, taruhlah tujuan akhirat ini kan ya, dalam Al-Quran misalkan surat Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ini ayat sudah menjadi prinsip yang kita pegang semua. Dan ini kita jangan berbicara dulu jahnya, tetapi kita berbicara tentang pribadi kita selaku muslim. Tidak ada tujuan seorang muslim yang lebih utama selain kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di akhirat itu kebahagiaan sejati adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sejati. Jadi Pak Bu, cita-cita terbesar kita itu apa?
Cita-cita terbesar itu tidak ada selain meninggal masuk surga. Gak apa-apa di dunia kaya itu kan. Ya, cita-cita kita itu apa? Mau masuk surga, baik di dunia berhak, oke. Ya, jangan sebaliknya. Di dunia sengsara, tidak ada masuk neraka, kan cilaka. Ya, maka ini kan bukan kita jangan berbicara jamiah, tapi berbicara pribadi kita muslim. Kan itu. Nah lalu proses untuk menggapai itu, maka kita harus menjalankan tugas dan fungsi kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Pak, kalau kita mau masuk surga nih, kemudian kita sendirian, bisa nggak? Sendirian, ya? Tidak ngajak orang lain, tidak dibantu orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain, rasa-rasanya susah. Kenapa? Karena godaannya banyak. Demikian juga ketika kita berjamaah, godaannya juga banyak sebetulnya. Tetapi setidaknya ketika kita berjamaah, maka di sanalah penopang berdukung meniti jalan menuju surga ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi titik tolak kita. Kenapa kita ini hidup berjamaah? Jadi jangan sampai ada yang dilewat-lewat. Ada yang dilewat-lewat. Kalau ada yang dilewat-lewat, nanti pemahamannya tidak utuh. Ya. Kayak misalnya tadi pernyataan, buat apa katanya kita masuk Persis? Buat apa kita masuk ormas lain? Ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Tujuannya sama. Iya. Tetapi ketika kita memilih salah satunya, itu harus berdasarkan landasan yang benar, pemahaman yang benar. Maka sesungguhnya Pak, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita itu kan dunia. Maka untuk menggapai tujuan itu banyak sekali prinsip-prinsip ajaran Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah yang harus kita jalankan. Saya akan menyampaikan pada kesempatan ini 4 prinsip ajaran Al-Quran, dan ini adalah 4 prinsip utama ajaran Islam yang harus kita tahu. Yang kalau kita pelajari prinsip-prinsip ajaran ini, pokok-pokok ajaran ini, maka kita akan memahami nanti, oh, berjamiah itu ini tuh landasannya. Oh, berjamiah itu ingin mencapai ini. Mungkin kalau disimpulkan, Pak, kenapa kita misalkan, ya, kenapa kita bergabung dengan jamiah bersama Islam? Karena kita ingin sama-sama menggapai tujuan utama kita, yaitu menggapai ridho Allah, kesenangan di dunia dan di akhirat, masuk surga. Itu kan? Apa 4 prinsip ini? Yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup berjamaah. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup berjamaah. Saya yakin, ya, hadisnya pada hafal, ayatnya pada hafal tentang kewajiban hidup berjamaah. Bahkan di dalam ibadah itu menggambarkan kewajiban berjamaah yang sangat kental. Manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia ini tidak mungkin hidup menyendiri. Tidak mungkin hidup menyendiri. Jangankan untuk menggapai tujuan ukhrawi, untuk menggapai tujuan duniawi saja, dia tidak mungkin menjalankannya sendiri.
bahkan banyak orang. Artinya apa? Artinya manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Ibadah, sering kita menyebutkan ibadah itu, ya, ibadah itu kan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikal kita, bahkan itu adalah ranah privasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu campur. Ya, kan orang sendiri seperti itu. Padahal prinsip Islam, ibadah itu bukan hanya hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Itu bisa menjadi ibadah. Yang kesananya dari hubungan horizontal ini, Bapak Ibu sekalian, bisa menopang agar dia bisa menjadi pribadi yang baik. Makanya lihat, ibadah semuanya ada dimensi sosialnya, ada dimensi jamaahnya, dan menjadi keutamaan yang luar biasa. Sholat jangan ditanya lagi. Sholat yang paling utama, yang paling afdol itu adalah sholat berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Sholat berjamaah, sholat wajib bukan sholat sunnah. Bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Artinya kalau dia tidak ada unsur, tidak ada alasan, kemudian dia tidak berjamaah sholatnya, tidak datang ke masjid, itu dosa. Meskipun sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Mentok-mentoknya berjamaah itu bukan ubah, bukan. Bahkan bukan sunnah, tetapi sunnah muakkadah. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Nabi mengatakan, ingin sekali aku satu waktu tidak berjamaah, tidak menjadi imam, orang lain yang menjadi imam. Ketika sedang dilaksanakan sholat berjamaah, aku berdiri ke kampung, aku lihat rumah-rumah. Kalau di rumah itu ada laki-laki tidak berjamaah, aku bakar rumahnya. Kata Nabi seperti itu. Berarti ini menunjukkan bagaimana hukum sholat berjamaah. Suatu ketika ada seorang sahabat tunanetra datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, laisa li mursyidun yaquduni ila masjid. Rasul, saya itu tidak ada yang memandu untuk datang ke masjid sholat berjamaah, maka berilah aku rukhsah. Kalau rukhsah itu dari apa berarti? Keringanan. Dari apa? Dari kewajiban. Berilah aku rukhsah untuk sholat di rumah. Itu orang tunanetra, orang buta, minta rukhsah kepada Nabi untuk sholat di rumahnya, tapi dia datang ke Nabi sendiri. Kemudian ketika kata Nabi, ya kamu boleh sholat di rumah. Kemudian ketika orang itu pergi, Nabi panggil lagi. Kata Nabi, kamu dengar azan tidak? Hal tasma'u tidak? Kamu dengar panggilan azan tidak? Iya, wahai Rasulullah, fa'ajib. Kalau begitu jawab panggilan tersebut. Ternyata orang buta sekalipun oleh Nabi disuruh pergi ke masjid berjamaah, padahal tidak ada yang membantu. Bagaimana orang yang melihat? Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah itu pada prinsipnya berjamaah. Kemudian saum, tapi jamaahnya luar biasa. Haji, nilai jamaahnya luar biasa. Zakat, infak, sedekah, dimensi sosialnya sangat luar biasa. Jadi ibadah ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan berjamaah. Nah, makanya kenapa? Karena ketika kita berjamaah, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak berjamaah, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sama-sama kita hafal, Allah Rasul bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Faman arada al jannati fa alaihi bil jamaah." Kalian harus berjamaah dan harus hindari perpecahan. Kenapa? Karena syaitan itu biasanya lebih dekat kepada orang yang menyendiri dan dia jauh dari orang yang berdua. Kalau berdua, setan makin jauh, bertiga, setan makin jauh.
Barang siapa yang ingin mencium wangi surga, kata Rasul, maka dia harus berjamaah. Hadirin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka simpelnya ya, berjamaah ini bisa dipahami kita mencari komunitas, mencari kelompok yang bisa sama-sama berusaha untuk mencapai atau melaksanakan kebaikan, mencapai ke Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mencari komunitas kebaikan. Ya, mencari komunitas kebaikan untuk baik bersama-sama, bukan baik sendiri-sendiri. Karena kalau baik sendiri-sendiri nanti belum tentu dia bisa bertahan lagi dengan berkelompok. Makanya Nabi itu mengatakan orang itu agamanya tergantung sahabatnya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau kita ingin tahu orang ini agamanya seperti apa, fanzur man yukhalil. Lihat dia masih apa berteman. Berteman sama orang yang suka ke masjid, dia juga suka ke masjid. Temannya nggak pernah ke masjid, jangan-jangan orang ini nggak pernah masjid. Logikanya seperti itu. Ya, logika sederhananya seperti itu. Maka disimpulkan kita berjamaah pada dasarnya ini sama-sama berusaha membuat jamaah komunitas yang sama-sama menggapai tujuan kebaikan tadi. Karena kewajiban berjamaah ini salah satu penopangnya adalah bagaimana kita berjamaah. Ustaz, kan itu katanya jamaah itu tidak mesti banyakan. Ya, jamaah itu tidak mesti banyak karena seorang pun jamaah. Ada hadisnya, ya, yang mengatakan bahwa meskipun seorang, tapi kalau dia itu berpegang kepada ma'ana alaihi wa ashabi, maka dia juga sama dengan berjamaah. Betul. Kalau tidak ada teman, kalau kita hidup di hutan, tidak ada teman ke masjid, tidak ada teman mengaji, tidak ada teman berbuat baik, kita sendiri saja. Maka ketika kita sendiri, sampai kalau harus diam di hutan dalam hadis mulia itu, sampai kita harus memakan akar-akaran dari pohon, itu dia jamaah. Tapi bukan berarti ketika kita ada masjid, ada jamaah, ada majelis taklim, ya, ada orang yang kumpul untuk melaksanakan kebaikan, kita diam aja di rumah sendiri, ya. Kekapakan Tuhan, kekacacan pun, gitu ya. Nah, ini yang harus kita paham. Nah, maka ya kita harus mencari teman, sahabat yang bisa saling mengingatkan, bisa saling mendukung. Kata Nabi itu, masalul jalis shalihi kamatsalil miski. Perumpamaan jalis itu teman duduk, maksudnya teman akrab, teman teman kumpul sama kita. Tapi temannya yang soleh itu bagaikan al-misk. Al-misk itu apa? Al-misk itu adalah kasturi, minyak wangi. Kalau kita berteman dengan orang yang wangi, memakai minyak wangi, meskipun kita tidak memakai, kita juga kenal wanginya, kebahagiaan sewitna, meskipun kita tidak memakainya. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang jahat, wa matsalul jalisi su'i kamatsalil kiri, perumpamaan teman yang jauh itu bagaikan al-kir. Apa itu kir? Kir itu adalah pandai besi. Kalau kita dekat sama pandai besi, kita tidak memandai, tidak mengolah besi itu. Tapi kan pandai besi itu pakai apa? Pakai api. Kemudian apinya itu ditiup pakai kir, yang tiupan itu, ya. Nah, kita tidak meniup itu, tetapi kita kebagian panasnya, kebagian asapnya, kebagian baunya. Padahal cepuran sundama kurang betul istimewa.
Apa demais belum bahasa Indonesia nama saudara? Ya, tidak memepes, tidak membakar. Nah, ini ya, maka kita sederhanakan. Agama mengajak kita untuk hidup ini berjamaah, baik secara substansi ataupun secara formalitas. Ya. Maka berjamaah ini adalah salah satu upaya kita untuk merealisasikan kewajiban berjamaah tersebut. Karena apa? Karena tugas kita itu berat, maka jangan ditanggung oleh sendiri. Jangankan tugas untuk dakwah, tugas untuk menjaga kita agar tetap ada dalam ketaatan kepada Allah saja, itu perlu diingatkan oleh orang lain. Perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang memerintah. Itulah kenapa setan dari yang berdua jauh, dari yang berjamaah jauh. Karena biasanya kalau sendiri kita tidak takut. Maka mungkin bukan tidak takut, tapi tidak mau. Tapi kalau berdua, malunya ada yang melihat. Bertiga lebih malu lagi, berjamaah lebih malu lagi. Itulah hadirin yang beriman, manfaat atau hikmah hidup berjamaah. Dan ketika kita berjamaah, kita ingin melaksanakan kewajiban ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa ajaran atau prinsip utama di dalam beragama ya, selain hidup berjamaah? Prinsip yang kedua adalah kita ini makhluk sosial ya, yang tidak mungkin hidup sendiri. Maka prinsip selanjutnya adalah kita adalah makhluk yang diwajibkan oleh agama untuk senantiasa menolong, bekerja sama di dalam kebaikan. Bahasa lainnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama kalian di dalam dosa dan permusuhan. Kenapa? Jangankan untuk kebaikan, untuk dosa dan permusuhan saja orang harus kerjasama. Bu, copet dia sendiri tidak? Tidak. Sama nonton film Preman Pensiun. Ya, itu kan kalau lihat, ya saya pernah lihat ya. Copet itu kan ada yang jaganya, ada yang mengeksekusinya, ada yang membawa larinya, bahkan kadang-kadang yang teriak maling kelompok mereka itu. Ya, ada orang copet, dia teriaknya ke sana, larinya ke sana, orang kejar ke sana. Padahal copetnya ke sana. Berarti apa? Untuk kejahatan pun dia harus kerjasama. Nah, makanya Al-Quran menegaskan kerjasama itu jangan untuk kejahatan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka apalagi untuk kebaikan dan ketakwaan. Sini kita alhamdulillah ya, di Jakarta itu pesantren Al-Aziz paling besar di sini. Muridnya berapa saya di pesantren? Santrinya berapa di sini? Ada sedikit. Dengan dari SD sampai ini, ya 700 ya, 800, luar biasa. Mungkin tidak kalau tidak kerjasama. Mudirnya, ustaznya, sampai tukang sapunya, sampai tukang satpamnya, kan dia harus kerjasama. Gitu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin baik laki-laki atau perempuan satu sama lain itu awliya'u ba'din, masing-masing itu wali. Wali itu apa? Ya. Wali itu apa? Wali itu adalah yang dicintai, yang dibela, yang ditolong, itu wali. Maka wali Allah itu siapa?
Atau wali kita itu siapa? Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Yang kita cintai, yang kita bela itu siapa? Allah, Rasul, dan sesama orang yang beriman. Nah, orang beriman dengan satu sama lain itu wali. Yang mereka cintai, yang mereka tolong, yang mereka bela. Wali itu dari al-wala. Al-wala itu biasa kita artikan loyal atau loyalitas. Nah, satu mukmin satu dengan mukmin lain, satu sama lain itu loyal. Loyal itu apa? Saling menolong, saling membela, saling membantu. Tetapi menarik ini tidak tahu ayat yang satu. Kesannya apa? Waqtuhum awliya waqtin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka sama-sama melaksanakan amar ma'ruf dan melaksanakan nahi munkar. Jadi salah satu bentuk kasih sayang sesama muslim, salah satu bentuk kau menolong sesama muslim itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada orang menegur kita, kalau ada orang memerintahkan kita untuk ngajak kita untuk berbuat baik dan menegur kita dari berbuat jahat, dari berbuat dosa, lalu kita mengatakan orang tersebut tidak sayang sama kita, salah. Salah. Justru karena sayangnya dia mengingatkan kita. Justru amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ta'awun itu sendiri, bagian dari tolong menolong itu sendiri. Seorang ibu melihat anaknya berbuat salah, kemudian anaknya ditegur. Apakah ibu tersebut tidak cinta kepada anaknya? Bukan. Justru karena cinta dia tidak biarkan anaknya itu berbuat salah. Coba kalau dia tidak cinta anaknya, dia biarkan anaknya berbuat salah, dia biarkan anaknya celaka. Nah, maka kita ini perlu bukan hanya perlu mengingatkan orang lain, mengajak orang lain, tetapi kita perlu orang lain yang mengingatkan kita, yang mengajak kita. Bahkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya kewajiban pemimpin kepada yang dipimpinnya, kewajiban rakyat kepada pemimpin juga sama. Bagaimana Umar bin Khattab ketika dilantik jadi khalifah memberikan sambutan? Bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah memberikan sambutan? Mereka mengatakan kalau aku benar, ikuti aku. Kalau aku salah, ingatkan aku. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, ada seseorang yang berdiri dan mengatakan kepada Umar, saya akan meluruskan engkau kalau salah, saya akan meluruskan engkau dengan pedang saya. Marah Umar bin Khattab? Tidak. Justru Umar mengatakan, alhamdulillah ada yang mau meluruskan saya dengan pedangnya. Ini kan menjadi sebuah prinsip yang luar biasa, sebuah ajaran yang luar biasa. Maka kita berjamaah ini berusaha melaksanakan prinsip ini. Di dalam ayat anggota ditegur pimpinan. Kalau ada anggota ditegur oleh pimpinannya lalu marah, si pimpin ini sama saya, bukan itu saya. Sama ketika ada pimpinan dikritik sama anggotanya, sama bawahannya, itu bukan tidak sayang, justru sayang. Itu amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari realisasi itu sendiri. Nah, inilah hadirin beriman prinsip selanjutnya yang ada di dalam Al-Quran As-Sunnah tentang kehidupan beragama ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, prinsip yang ketiga, yaitu adalah ajaran Islam untuk taat, prinsip ketaatan, syariat taat di dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum wa atiiullaha wa atiiur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat An-Nisa
Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalaulah kalian berselisih dalam satu urusan, ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kemudian dalam surat Al-Anfal disebutkan wa atiiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiiur Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wala tanaza'u, janganlah berselisih, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, maka akan menjadikan kekuatan kalian, kekompakan kalian terpecah belah. Wasbiru, sabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana memahami prinsip ketaatan ini? Ya, ini kan sederhananya. Segala sesuatu di dalam kehidupan ini tidak akan berjalan kalau tidak ada aturan. Dalam urusan apa saja, ya, dalam urusan dunia yang besar, dagang ada aturannya tidak? Ada. Ya. Kemudian misalkan sekolah ada aturannya tidak? Ada. Coba kalau sekolah tidak ada aturannya, ini misalkan masuknya jam berapa? Oh, jam berapa saja silakan, gitu kan? Jadi apa itu datang jam 8, datang jam 10, ayo datang tengah putih ke sekolah. Pasti ditanya kenapa datangnya? Tidak bebas, tidak ada aturan misalnya. Ini gurunya siapa? Siapa saja katanya ada mau jadi guru, masuk saja. Pelajarannya apa? Kan tidak mungkin berjalan kalau tanpa ada aturan. Ya, pasar sekalipun kan ada aturannya, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, toko kadang-kadang dipisahkan, ya, tidak direntengkan, tidak didekatkan, misalkan toko ikan asin dengan toko baju. Nanti apa? Bajunya bau asin. Itu kan aturan, ya. Nah, hidup ini tidak mungkin dia berjalan tanpa aturan. Hidup kita dalam kehidupan beragama, ya, atau kita selaku manusia, hidup ini tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa aturan. Aturan itu dari mana? Dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang tahu kemaslahatan, kebaikan kita. Itulah, ya, aturan. Nah, aturan ini, Pak Bu, aturan itu biasanya untuk memudahkan, untuk menyulitkan. Ya, untuk memudahkan, untuk menyulitkan. Sejatinya aturan itu untuk memudahkan. Kenapa terasa sulit? Karena biasanya aturan itu bertentangan dengan hawa nafsu. Disuruh antri, ya, misalkan disuruh antri di loket, ya. Kesel kan? Jengkel karena menunggu lama, akhirnya tidak sabar, akhirnya serobot sana serobot sini, gitu ya. Apa yang terjadi? Semakin kacau. Coba kalau dia sabar, akan lebih mudah, gitu ya. Nah, maka demikian juga dalam kehidupan ini. Allah memberikan aturan kepada kita agar hidup kita lebih teratur, agar hidup kita lebih tertib, agar hidup kita membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi aturan ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa ketaatan. Ya, tidak mungkin bisa berjalan tanpa ketaatan. Lalu apa yang disebut dengan taat? Apa yang disebut dengan taat? Taat itu, Bapak Ibu sekalian, secara bahasa artinya tidak terpaksa. Taat secara bahasa artinya tidak terpaksa. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan kepada Allah tunduk yang ada di langit dan ada di bumi tau'an, secara sukarela, wa karha, dan secara terpaksa. Artinya apa? Kalau terpaksa taat bukan? Kalau terpaksa taat bukan? Ya, saya setuju. Tapi taat harus dipaksakan.
Beda tidak terpaksa dengan memaksakan? Beda tidak? Memaksakan diri dengan terpaksa. Kalau terpaksa biasanya itu tidak ada kesadaran, itu terpaksa. Tapi kalau memaksakan diri itu ada kesadaran. Cuma di sana ada tantangan, cuma di sana ada hal yang sangat berat. Tetapi meskipun berat, dia paksakan. Sholat subuh bagi yang tidak biasa bangun subuh berat tidak? Berat. Tapi meskipun berat, dia paksakan. Kalau sudah dipaksa, kemudian dilatih, itu nanti terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka tidak akan terpaksa. Itulah taat. Jadi taat itu harus dipaksakan, dibiasakan sampai terbiasa. Orang yang biasa datang ke masjid atau majelis taklim untuk mengikuti kajian, dan diajak ke ayat alasannya, ya. Kalau diajak itu pasti ada saja alasannya. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa datang ke majelis taklim, ya, satu waktu dia tidak bisa datang, sangat menyesal sekali. Itulah taat. Ya, itulah taat. Makanya taat itu, ya, bagus didefinisikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, itu adalah al-ihtimam lima umira wal irtisal lima musima. Apa itu al-ihtimam lima umira? Menjalankan perintah, melaksanakan perintah. Wal irtisal lima musima, dan mengikuti aturan. Aturan ini kan biasanya berat. Padahal di sana lanjut kebaikannya. Di sana lanjut kebaikannya. Kalau kita ikuti aturan ini, maka semuanya akan tertib, semuanya akan rapi. Tapi kalau kita tidak ikuti aturan ini, maka semuanya akan kacau. Demikian juga hidup. Demikian juga hidup. Kalau kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita tidak ikuti aturan Allah ini, maka semuanya akan berat. Cuma kita kadang-kadang ini taat itu suka pilih-pilih. Kenapa taat harus dipaksakan? Karena biasanya berat dan biasanya tidak masuk akal. Kalau dalam urusan ibadah, ya, kalau dalam urusan ibadah itu biasanya tidak masuk akal. Dan kalau urusan ibadah, meskipun tidak masuk akal, jangan diakal-akalin. Jangan dicari argumentasinya atau rasionalis itu seperti apa ya. Karena bukan untuk itu, tapi untuk dilaksanakan. Misalkan nih, sholat zuhur itu 4 rakaat. Jangan dicari kenapa zuhur 4 rakaat. Jangan. Kenapa? Karena bukan untuk dicari-cari alasannya, tapi untuk dilaksanakan. Ya, karena kita sering mencari rasionalisasi untuk sesuatu yang tidak mesti. Akhirnya apa? Akhirnya buang-buang energi. Kan Nabi atau Sayyidina Ali mengatakan, kalau agama itu memakai otak, akal, ya, yang Allah perintahkan itu, yang diusap itu bagian atas dari hukum. Kita terjemahkan itu sepatu. Meskipun hukum itu bukan sepatu sebetulnya, tetapi alas kaki yang menutupi mata kaki terbuat dari bahan yang tebal. Itu hukum. Ya. Nah, tapi yang menginjak tanah itu yang mana? Bagian bawahnya. Yang disuruh diusap oleh Nabi yang mana? Bagian atasnya. Tidak masuk akal. Ya. Tetapi itu perintahnya, laksanakan saja. Kalau dalam urusan ibadah, makanya urusan ibadah itu prinsip utamanya adalah al-aslu fil ibadati al-hadr atau at-tahrim. Sedangkan al-aslu fil muamalah al-ibadah. Nah, jadi kalau ibadah jangan cari-cari larangan, cari perintah. Kalau muamalah jangan cari perintah, ya semua boleh. Cari larangan, ini semuanya ibadah. Ini semuanya ibadah. Nah, itulah taat. Jadi taat itu kenapa harus dipaksakan? Karena sering sekali taat itu tidak dimengerti dan berat. Bu,
Ini bapak memerintahkan ibu wajib taat ke suami, istri wajib taat ke suami, wajib ya. Kemudian suami ngasih uang ke ibu, ngasih uang. Kemudian kata suami, "Ma, ini ada uang 10 juta, habisin ya, habisin ya." Perintah bukan? Perintah bukan? Ibu harus taat nggak? Taat. Kan kata suami, "Mah, ini ada uang 10 juta, habisin ya." "Iya Pak, sami'na wa ata'na." Ya, amin. Mudah-mudahan pulang dari ngaji ini ada yang bilang begitu. Ya, nah ini tapi satu ketika ini suaminya pulang kerja, capek pulang kerja, ibu juga di rumah capek kan? Bukan diam aja, bukan ongkang-ongkang kaki, ya, bukan ongkang-ongkang jempol. Kalau sekarang kadang-kadang kan ya ongkang jempol, main PA, gitu ya, beres-beres rumah, ngurus anak dan sebagainya. Suami datang pulang kerja, "Mah, mau mandi pakai air hangat, tolong pasakin air." Gimana kata ibu? Pak, lebih sehat pakai air dingin daripada pakai air panas. Sudah mandi pakai air dingin saja. Nah, hari ini tadi tahan gitu. Ya, kenapa ya tadi langsung suami ataunya? Tapi ketika diperintahkan yang ini banyak alasan. Nah, ini gambaran sederhana. Perintah agama itu tidak semuanya menyenangkan kita. Bahkan bukan hanya perintah agama, aturan. Ya, kenapa? Karena ada aturan keduniaan yang diciptakan oleh ulil amri yang harus kita taati juga. Ya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kan aturan itu, walaupun tidak semuanya menyenangkan kita, bahkan kebanyakannya tidak menyenangkan. Tapi ketika itu menjadi aturan, menjadi perintah, maka kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sering mencontohkan ketaatan yang luar biasa ini, taat yang dicontohkan keluarga Ibrahim. Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan di Mekah, di dekat Ka'bah yang belum dibangun dengan bayinya Ismail. Jadi, ibu baru melahirkan dengan bayinya, orang perut, orang muda, ya, di tempat yang jauh ke sana sini, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Kira-kira ini bapak setega apa meninggalkan istrinya dengan anaknya yang baru lahir di tempatnya tidak ada apa-apa? Jangan goyangkan Mekah sekarang. Kalau ditinggalkan Mekah sekarang, ya silakan saja, gitu. Banyak orang, banyak makanan dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, gitu ya, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ditanya sekali tidak menjawab. Kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Tidak jawab. Ditanya kedua kali tidak jawab. Bukan tidak mau menjawab, tapi bagaimana harus menjawabnya? Ya, karena jawaban apapun tidak akan diterima. Tapi ketika Siti Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim jawab, "Nah, iya." Bagaimana kata Siti Hajar? "Idzan lan yumayyi'ana." Kalau betul ini perintah Allah, saya taat. Dan saya yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Taat harus seperti itu. Ya, taat harus seperti itu. Saya yakin karena ini perintah Allah, maka saya yakin Allah tidak akan menelantarkan kita sendiri. Untuk taat kepada Allah itu masih hitungan. Ya, coba kalau Siti Hajar itu orang Matraman, gimana katanya? Ya, atau orang Sunda lah. Kalau di Sunda ayat terusnya, ya, ketika apakah ini perintah Allah? Iya. Tapi cenah kumaha ya udah sunnah. Ya,
Gimana ini anak maksudnya? Beli dari mana gitu? Saya makan dari mana? Minum di mana? Kurang Sunda kalau Pak Akudah kumaha. Ya, itu kumaha, dia kumaha, itu banyak akudahnya. Ya, seperti ibu-ibu sering dicontohkan di Aceh, kalau Allah ya Pak. Jadi ibu-ibu yang punya anak banyak diajak ngaji, gak mau. Kenapa? Repot ngurus anak. Ya, ada yang gak punya anak diajak ngaji, ayo cara berang ngaji. Aku udah abdi masa darah punya lira, tegak putra. Saya masa tidak sendiri, tidak punya anak. Yang ini ada alasannya, yang ini ada alasannya. Jadi kalau kita ngikutin alasan, tidak akan ada taat. Tetapi ketika kita tahu ini harus kita taati, kita laksanakan, kita paksakan, maka ternyata Fatimah ketika Siti Hajar mengatakan tidak lagi yudayyana, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, menyia-nyiakan kami. Siti Hajar tahu sebentar lagi akan ada air Zam-Zam? Tidak. Kalau Siti Hajar tahu sebentar lagi ada air Zam-Zam, mungkin udah Ibrahim berangkat aja. Oh sebentar lagi juga akan ada air Zam-Zam. Tidak, justru di sana nilai ketaatan. Ya, justru di sana nilai ketaatan. Tapi keyakinan itu kan yang terjadi. Air Zam-Zam muncul, ada air, ada kehidupan, sudah semuanya berjalan. Ketika Nabi Ismail disuruh untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim tahu Ismail akan diganti dengan domba? Tidak. Justru di sanalah nilai ketahatannya. Kan tidak begini ya, kata Ismail itu kepada Nabi Ibrahim, sudah Bapak laksanakan saja, ya, dan sebentar lagi juga saya akan diganti dengan binatang. Kan tidak. Itulah taat. Tapi kalau kita taat, yakin Allah akan menyelamatkan kita. Ya. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, maka Allah akan mencelakakan kita. Contoh lain, contoh dalam Al-Quran, perang Uhud tahun ke-3 dari Hijrah. Ya. Perang Uhud itu kaum kafir itu jumlahnya 3.000, umat Islam jumlahnya 1.000. Dari 1.000 itu 300 membelot jadi 700 lawan 3.000. Ya, tidak seimbang. Lebih dari 1 banding 4. Kalau 1 banding 4 saja 700 lawan 2.800. Ya, ini kan lebih dari 1 banding 4, hampir 1 banding 5. Ya, tidak seimbang. Tapi Rasul membuat strategi perang yang luar biasa. Di antaranya Rasul menempatkan 50 pemanah. Ya, 50 pemanah di atas bukit pemanah. Disebutnya Jabal Rumah. Ya, disebutnya Jabal Rumah. Itu di sana. Kata Nabi, jangan turun sebelum aku perintahkan. Dan ketika terjadi perang, Bapak Ibu sekalian, ya, umat Islam itu sudah mau menang. Orang kafir itu sudah mau pulang ke Mekah. Ya. Tetapi ketika melihat di bawah ini banyak harta ghanimah, ya, para pemanah yang 50 ini belum ada komando dari Rasulullah untuk turun. Belum. Tapi mereka turun. Ya. Kemudian berebut ghanimah. Apa yang terjadi? Pasukan balik lagi. Khalid bin Walid yang ketika itu masih menjadi masih ada di kaum kafir, ya, di kaum Quraisy, itu balik arah menyerang umat Islam. Akhirnya umat Islam kalah, ya, dan kalah dalam perang dan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ketika ketaatan ini dicederai, ini luar biasa. Selanjutnya, nih, taat itu boleh musyawarah tidak? Kan tadi katanya taat itu jangan ditanya-tanya, laksanakan saja. Tergantung. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul itu jangan digabungkan, jangan dimusyawarahkan. Ya? Tapi
Tapi kalau ketaatan kepada ulil amri, kepada pemimpin, itu boleh didiskusikan. Kenapa? Karena ulil amri ini tugasnya adalah urusan-urusan duniawi yang di sana masih bisa didiskusikan, bahkan bisa dikritik. Contohnya apa? Ketika terjadi perang Badar. Perang Badar ini Rasul membuat camp, muaskar, tempat berkumpulnya tentara kaum muslimin di satu tempat. Kemudian datang seorang sahabat Khabbab bin Munzir. Dia bertanya kepada Nabi, Rasul, ini memilih tempat di sini ini petunjuk Allah, wahyu dari Allah, atau hanya ijtihad saja, bagian dari strategi perang saja? Maka Rasul menjawab, ini bukan wahyu. Saya memilih tempat ini bukan kata Allah di sini, bukan. Tetapi saya memilih tempat ini hanya perhitungan saya saja. Kata Allah, kalau begitu saya punya usul. Apa usul kamu kata Rasul? Kita akan ada yang di atas. Di sana ada mata air, kemudian umat Islam nanti berkumpul di sana, mata airnya kita bendung, kemudian nanti kita punya kolam sumber air buat kaum muslimin, buat pasukan perang kaum muslimin. Nanti orang kafir tidak punya sumber air. Rasul mendengar usulan dari bawahannya, tidak begini, ente tahu apa? Tidak. Oh, ternyata lebih masuk akal. Udah, kita pindah ke sana. Ya, kita pindah ke sana. Lihat, sebelum usul, Khabbab bertanya dulu, apakah ini wahyu atau bukan? Kenapa? Kalau wahyu tidak ada tempat untuk diskusi. Tapi ternyata bukan wahyu, berarti di sana ada ruang untuk berdiskusi, ada ruang untuk bermusyawarah, ada ruang untuk menyampaikan pendapat. Inilah yang diwajibkan pertama prinsip ketaatan di dalam syariat. Nah, ini juga yang coba kita laksanakan. Jadi sederhana begini, kita kerjanya ini sama-sama berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalkan di dalam jaminan pada disebut ketaatan perjanjian, loyalitas perjanjian. Kalau kita pahami sampai di sana selesai, itu mungkin sulit diterima. Tapi kalau misalkan begini, kenapa kita harus loyal? Kenapa kita harus taat kepada pimpinan kita? Karena pimpinan kita mengajak kita taat kepada Allah. Kalau pimpinan kita mengajak bukan kepada itu, kita tidak wajib taat. Karena itu, ketaatan kepada sesama manusia itu ada batasnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Nah, inilah hadirin dan prinsip yang ketiga. Prinsip yang terakhir, ajaran yang terakhir yang pertama itu adalah prinsip ukhuwah, persaudaraan. Ini sebetulnya satu sama lain ini sebenarnya nyambung, ya, saling berkaitan. Ukhuwah ini dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Mu'minun ayat ke-10, Allah berfirman, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara saudara kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah? Ukhuwah itu secara bahasa artinya saudara yang terikat oleh nasab, persaudaraan yang terikat oleh nasab, sedikit sebapak atau salah satunya, kakak, adik, ya, satu ibu, satu bapak, atau satu ibu saja, satu bapak saja. Itu dalam bahasa Arab disebutnya kalau laki-laki akhus,
Kalau perempuan disebutnya ukhtun. Ikatan ini disebutnya ukhuwah. Ya. Jamak dari akh itu ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu saudara. Saudara senasab, bukan saudara se-Islam. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, ukhuwatun fid dini la fid nasabi. Saudara dalam agama, bukan di dalam nasab. Ya. Nah, ukhuwah ini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pertama perekat, yang kedua penguat. Pertama perekat yang merekat sesama muslim. Karena ketika saya muslim, Anda muslim, maka tidak ada lagi sekat suku, bangsa, ya, bahasa, berarti ras dan lain sebagainya, berarti dia saudara saya. Berarti dia saudara saya. Ukhuwatun fid dini. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih kuat? Saudara seagama atau saudara senasab? Saudara seagama lebih kuat atau saudara senasab? Saudara seagama itu lebih kuat daripada saudara senasab. Apa buktinya? Kalau diukur nasab, Rasul itu lebih dekat kepada Abu Jahal daripada kepada Abu Bakar. Meskipun Abu Bakar kemudian menjadi mertuanya. Kalau itu diukur dengan nasab, Rasul dengan Bilal. Bilal itu dari Ethiopia, dari Habsyah. Tidak mungkin ada yang bisa nasab dengan Nabi. Tapi beliau lebih dekat kepada Bilal. Kalau diukur dengan nasab, ya, Rasul dengan Salman Al-Farisi beda suku, beda bangsa. Al-Farisi dari Parsi. Kalau sekarang Parsi itu daerah Iran, bahasanya beda, adatnya beda, tetapi karena satu Islam itu terjadi ikatan yang kuat. Kalau diukur dengan persaudaraan, kaum Ansor dengan kaum Muhajir itu jauh. Tapi ketika terikat oleh Islam itu menjadi kuat. Sebelum masuk Islam, orang Aus, orang Khazraj itu musuh bebuyutan dan tidak bisa didamaikan. Ketika dua-duanya masuk Islam, maka bersatu tanpa perintah, berdamai dengan sendirinya. Inilah persaudaraan yang merupakan kekuatan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bukti bahwa persaudaraan se-Islam itu lebih kuat daripada senasab. Buktinya adalah bab waris. Bab waris ini, ya, kalau satu nasab kan itu dapat waris ya, dapat. Tetapi kalau bagaimana kalau senasab beda agama, tidak boleh dalam Islam. Bapaknya kafir, anaknya muslim, ya, bapaknya meninggal, anaknya yang muslim dapat warisan tidak. Meskipun bisa dapat bagian harta bukan dari jalur waris, bisa saja. Tetapi prinsip agama warisan itu tidak dapat. Ya. Atau bapaknya muslim, anaknya kafir, anak ini kalau bapaknya meninggal dapat warisan tidak? Tidak. Kenapa? Karena beda agama. La yadul muslim kafir, walal kafir muslim. Salah satu menghalang warisan itu adalah perbedaan di dalam agama. Gitu kan? Lalu mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, ini kan hak asasi. Ya, hak asasi tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini juga hak asasi Allah. Berat kali ini. Ya, bagaimana hak asasi Allah itu? Begini, harta yang kita miliki di dunia ini milik siapa? Milik siapa? Milik kita. Ya, milik kita. Tetapi kepemilikannya itu tidak membuat, karena sesungguhnya atau sejatinya dia itu titipan dari Allah kepada kita. Jadi Allah sedang menitipkan harta. Allah bisa cabut titipan itu kapan saja. Kalau Allah berkehendak tidak usah kita mati, harta sudah habis. Kan kalau harta bisa jadi orang hari ini kaya besok miskin. Bisa jadi ketika
pagi hari kaya, sore sudah miskin, gempa bumi, banjir, kebakaran, hartanya habis. Ya, itu kan bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata Allah itu masih terus menitipkan harta kita itu sampai kita meninggal. Ketika kita meninggal, harta itu kembali ke siapa? Kembali ke Allah. Lalu oleh Allah diatur cara pembagiannya. Itu prinsip waris di dalam Islam. Nah, kita sendiri prinsip waris itu berbeda. Jadi prinsip waris itu adalah harta ini punya kita. Nanti siapa yang mendapatkan warisan dari kita, di mana kita? Makanya dikasih sinetron ayat ini. Ya, ketika orang mati dibuka tuh surat wasiatnya. Semua deg-degan, masuk di ahli waris tidak. Ya, tidak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam itu ketentuan waris itu bukan ditentukan oleh orang yang punya harta, tetapi oleh pemilik harta sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menyimpang sedikit ya ke warisan. Saya kan tadi intinya adalah menggambarkan bagaimana kekuatan ukhuwah. Ya, dan ini juga Bapak Ibu sekalian yang membuktikan. Jadi dalam sejarah membuktikan faktor kesuksesan dakwah itu diantaranya ketika ditopang dengan kekuatan persaudaraan. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya. Di Mekah pengikut Nabi sedikit dan rata-rata dari orang yang miskin dari kaum du'afa. Di Madinah pengikut Nabi banyak. Bahkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, 8 tahun kemudian Mekah tunduk kepada Islam. Dan itu tidak terbayangkan sebelumnya. Bagaimana umat Islam bisa menaklukkan kembali Mekah dan orang masuk Islam berbondong-bondong? Tidak pernah terbayangkan. Salah satu faktornya apa? Karena di Madinah ada kekuatan ukhuwah. Karena ketika Nabi tiba di Madinah, yang pertama Nabi lakukan membangun masjid, yang kedua Nabi lakukan mempersaudarakan muhajir dan ansor, dan yang ketiga yang Nabi lakukan mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi Madinah. Nah, maka ukhuwah ini adalah menjadi pemeran penguat. Untuk apa? Untuk kehidupan kita selaku muslim. Berjanjian itu berusaha merawat dan mengembangkan ya ukhuwah ini, persaudaraan ini. Makanya Ustaz Abdul Rahman itu memberikan panggilan di dalam interaksi dengan jamaah itu, ikhwatul iman. Untuk apa? Menyadarkan bahwa kita ini saudara, ya. Menyadarkan bahwa kita ini saudara. Kemudian misalkan di Persis itu pernah tidak ada muktamar. Tidak ada muktamar. Yang ada apa? Mu'akhad. Mu'akhad itu apa? Mempersaudarakan. Isinya apa? Isinya musyawarah. Tapi namanya mu'akhad. Kenapa? Karena ketika itu hampir terjadi perpecahan. Akhirnya oleh Ustaz Rahman itu dilaksanakan mu'akhad untuk menjaga persaudaraan ini. Gitu ya. Yang sejatinya persaudaraan ini bukan kewajiban kita selaku umat Persis saja, tetapi kewajiban kita selaku umat Islam. Ya, maka inilah yang perlu dipelihara. Mudah-mudahan dengan berjalannya ini ikatan persaudaraan lebih kuat sesama muslim. Jangan disalahpahami justru untuk memecah belah. Nah, inilah diri beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 prinsip ajaran Islam yang kita berusaha dengan berjamiah ini, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan lebih baik. Pertama adalah Islam mengajarkan kita hidup berjamaah.
Yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, Islam mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ulil amri, selama tidak mengajak maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kita berusaha untuk melaksanakan ini. Dan yang terakhir adalah kita mempunyai satu perekat yang kuat luar biasa dan kuat luar biasa, yaitu ikatan persaudaraan di dalam Islam. Kita mencoba dengan berjalan ini, mudah-mudahan 4 ajaran utama Islam ini bisa terlaksana dengan lebih baik, sehingga dengan seperti itu kita tidak menyalahpahami terhadap kehidupan dunia. Inilah mungkin Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam lebih maka durasi. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi ilmu dan juga menjadi dasar buat kita semua. Saya tentu